Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita, saya kira lanjut terus saja. Sekarang saya mau memberi kesempatan kepada Pak Suhadi. Pak Suhadi ini adalah salah satu ketua, eee, Walubi dan ketua dari, NSI ya. Nanti Pak Suhadi akan ketua umum dari NSI, nanti Pak Suhadi akan menjelaskan apa, sedikit latar belakangnya. Tapi ini orang yang saya kira, dalam beberapa kesempatan juga, sering berinteraksi dengan, eee, Buya. Eee, Baik Pak Suhadi, silakan dihidupkan dulu, mic-nya. Pak Suhadi Senjaya. Ya, silakan Pak, silakan sudah terbuka. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Jerry. Ya. Namyo Rengekyo. Saya bicara dalam posisi sebagai ketua umum dari Parisade Buddha Dharma Cirendos Indonesia. Selamat ulang tahun kepada Buya yang saya hormati. Tahun ini sudah berusia 85 tahun. Jadi kalau dalam pemikiran, dalam prinsip Buddhis, usia itu adalah harta yang paling agung. Ya, jadi ada 3 harta. Pertama itu usia, kedua itu adalah kesehatan, ketiga itu harta benda. Jadi Buya bisa mencapai usia yang sampai 85 tahun, berarti beliau adalah seorang yang sangat berrezeki, yang tentu hasil daripada perbuatan-perbuatannya yang baik. Ya, untuk itu sekali lagi selamat, semoga Buya semakin bertambah usianya dan tetap sehat sehingga bisa tetap berbuat kebaikan untuk seluruh umat manusia. Nah, untuk itu saya kedua terima kasih kepada Jerry dan juga Institut Ma'arif yang mengajak saya untuk join di dalam kesempatan yang sangat baik ini, yang tentunya bisa sama-sama dengan Pak Chandra, dengan Prof. Ajumadi, kemudian juga dengan Ibu Musda, ya, kemudian juga teman dari PHDI, ya, juga ada tokoh dari aliran kepercayaan. Ya. Terima kasih. Nah, untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, saya memang tidak seperti Pak Chandra yang sempat kenal langsung dengan Buya, ya. Tapi saya tidak sempat berjodoh untuk kenal langsung, tapi saya cukup menghayati apa yang menjadi pemikiran-pemikiran maupun gagasan daripada Buya. Nah, oleh karena itu, pada posisi ini saya kira Buya memang patut sebagai guru bangsa. Ya. Nah, untuk itu, pertama pada sikap beliau dalam beragama. Ya. Saya bisa merasakan bahwa dalam sikap beragamanya, beliau betul-betul bukan hanya mengerti dan paham tentang ajaran agama yang diyakininya, tapi betul-betul bisa menangkap makna daripada apa ajaran agama yang diyakininya itu, ya dalam hal ini tentu agama Islam, ya. Dan sekaligus beliau bisa mempraktikkan ajaran Islam di dalam kehidupannya secara utuh. Ya. Ini yang saya rasakan. Nah, oleh karena itu beliau menampakkan bahwa cita-cita agama Islam itu seluruhnya di dalam perilaku kehidupannya sehari-hari.
Oleh karena itu, beliau menampakkan sikap beragama yang dewasa. Ya, artinya dewasa di sini, beliau mengartikan sikap dewasa itu adalah sikap beragama yang berlapang dada, ya, yang artinya itu betul-betul bisa memahami bahwa agama ini tentu seperti yang dicita-citakan oleh agama Islam itu adalah ingin memberikan rahmat kepada semua umat manusia. Oleh karena itu, ini nampak di dalam apa yang menjadi perilaku Buya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikap hidup beragama yang dewasa. Kemudian begitu juga dalam kaitannya beragama, beliau memaknai, ya, semua beragama tentu punya sikap untuk bertakwa. Ya. Kalau di agama Buddha tentu istilahnya bukan bertakwa, ya, tapi saya tidak membahas agama Buddha. Tapi dalam kaitannya dengan bertakwa, beliau mengatakan takwa itu bukan tujuan. Ya. Jadi takwa bukanlah tujuan, melainkan itu adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan untuk memasuki atau mencapai cita-cita daripada agama Islam. Nah, oleh karena itu dalam kaitannya dengan ini, beliau sangat luar biasa mengatakan bahwa justru bertakwa itu adalah bisa menerapkan semua ajaran agama Islam secara utuh di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga dengan demikian dalam kaitannya dengan sikapnya itu bisa dirasakan inilah maka beliau menampakkan sikap beragama Islam yang inklusif, ya, betul-betul utuh, ya, artinya itu ketika beliau itu melaksanakan ajaran Islam di dalam kehidupannya sehari-hari, disitulah dia melihat seluruh umat manusia dalam konteks perikemanusiaannya, bukan dalam apa agamanya, apa status sosialnya, dan lain sebagainya. Utuh sebagai manusia. Jadi kemanusiaan di sinilah yang sangat menonjol. Karena sikap beragamanya yang betul-betul memahami apa makna daripada takwa itu sendiri. Sehingga seluruh ajaran agama Islam itu beliau laksanakan secara utuh di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan itu, tentu tidak, karena agama itu tentu adalah sebuah kehadiran yang universal. Ya, jadi agama itu sudah bukan lagi milik satu kelompok atau bukan milik lagi negara asal di mana agama itu muncul. Ya, seperti saya agama Buddha. Jadi agama Buddha udah bukan lagi milik orang India. Agama Buddha Nichiren Shoshu bukan lagi milik orang Jepang. Tapi dia sudah menjadi satu kehadiran yang universal. Ya, ini ada pada sikap Buya yang betul-betul menampilkan bahwa agama itu adalah sebuah kehadiran yang universal, yang betul-betul tidak lagi meletakkan bahwa, wah ini kalau agama seperti saya Nichiren Shoshu, pasti orang Jepang lebih paham daripada orang Indonesia dalam kaitannya dengan agama Nichiren Shoshu. Beliau pun melihat ini bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting karena pemahaman terhadap satu ajaran agama itu harus dilihat kepada makna apa yang ditulis oleh pembawa ajaran ini secara utuh. Pahami itu dan itu laksanakan. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi beban di dalam melaksanakan ajaran itu secara inklusif, ya. Nah, kemudian tentu dalam kaitan dengan itu, kehadiran agama itu juga harus betul-betul membawa manfaat kepada tanah air, ya. Dalam kaitan dengan ini, beliau juga menunjukkan sebuah sikap cinta tanah air yang luar biasa
Dan saya kira ini menjadi teladan tentunya yang bisa diwariskan kepada generasi muda, ya, karena beliau mengatakan bahwa sebetulnya dalam kaitan dengan cinta tanah air, walaupun kondisi tanah air sekarang dalam kondisi apapun, dalam kondisi ruwet sekalipun, cinta tanah air itu adalah sesuatu yang selalu, ya, walaupun dalam keadaan seperti apapun, ya, apakah kondisi tanah air sedang kacau, sedang ruwet, ya, tapi cinta tanah air itu haruslah menjadi sesuatu yang ada perasaan bahwa saya optimis dan saya akan turut menjaga tanah air ini. Ya, begitu juga bagi anak-anak muda. Baik Pak Suhadi. Pak Suhadi, suaranya agak hilang ini. Kelihatannya jaringannya terputus ya. Oke, baik Pak Suhadi, nanti mungkin bisa masuk lagi ya. Kita tidak mendengar lagi suara Pak Suhadi karena itu malah Pak Suhadi terputus nih. Baik, nanti Pak Suhadi akan masuk lagi, mungkin kita akan beri kesempatan 1-2 menit lagi menyelesaikan paparannya. Pak Suhadi sudah masuk lagi ya? Pak Suhadi? Pak Suhadi, hidupkan apanya? Halo. Ya, silakan Pak, lanjutkan mungkin 1 menit lagi. Baik, terima kasih Jerry. Tadi terputus Pak, ya. Baik, 1 menit ya. Dalam kaitannya dengan apa yang tadi saya sudah uraikan, jadi saya ingin menyampaikan satu kesimpulan, ya, bahwa apa yang ditampilkan oleh Buya dalam kaitannya dengan sikapnya sebagai guru bangsa, tentu ini adalah sebuah cerminan bahwa beliau melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama yang diyakininya, yaitu agama Islam secara utuh, ya. Sehingga dengan demikian beliau bisa menampilkan perilaku di dalam kehidupan sehari-harinya yang penuh dengan kemanusiaan, toleransi. Bahkan saya merasakan bahwa toleransi yang beliau gagas sejak awal itu sekarang menjadi semakin mendalam, sehingga bukan hanya lagi toleransi, tapi sudah menjadi sebuah sikap untuk bisa saling menerima dalam kaitannya dengan agama. Sehingga dengan demikian perbedaan hal yang memisahkan kita, tapi agama itu justru berbeda, menjadi kekuatan dari masing-masing untuk menampilkan perbuatan kemanusiaannya yang semakin luhur. Ya, kemudian dengan demikian juga menampilkan sikap keberagaman yang semakin dewasa. Ya, saya kira ini yang beliau wujudkan di dalam melaksanakan Islam yang inklusif. Ya, saya kira ini sekali lagi terima kasih Buya atas semua keteladanannya, dan ini menjadi sebuah teladan juga yang bisa dilaksanakan oleh kita semua, terutama oleh generasi muda. Terima kasih. Namyo Horengge. Terima kasih Pak Suhadi Sanjaya. Terima kasih.